Om Swastiastu, Om Hanu Badra Krastawo Yantu Wiswata, Om Mawid Bisakwahi. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru, serta apa yang Pandita unggahkan pada kesempatan hari ini dumugi wenten pikenoh cane untuk kegiatan kita sehari-hari. Sani mangkin empu mengambil bantang cerita adalah melasti. Umat sedharma sani tresna sihin Pandita, kalau kita kaji, melasti itu sesungguhnya adalah merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan dalam jeda waktu setahun satu kali. Karena melasti ini sesungguhnya merupakan rangkaian daripada Hari Raya Isaka Warsa ataupun Hari Raya Nyepi. Kalau kita kaji lebih dalam, sesungguhnya melasti itu bukan kegiatan tunggal. Ada suatu 3 kegiatan yang kita combine satu aktivitas menjadi satu, yaitu meles, yang kedua melasti, yang ketiga mekies angemit sarining amerta maring telengin segara. Inilah yang akan menjadi bantang cerita pada hari ini. Dalam kitab bayatnya umat sedharma memang ada sloka mengatakan seperti ini: persembahkanlah setangkai bunga, sehelai daun, sebiji buah, seteguk air sebagai persembahan. Nah, itu adalah merupakan iatnya sebatas offering. Karena dalam kitab beriatnya ada yang lain yang disebut dengan purifikasi, penyucian diri. Kalau kita sudah berbicara tentang penyucian diri, itu ada sarana yang kita laksanakan. Itu diantaranya adalah 1 pabia kala, kedua durmangala, ketiga parayascita, keempat pengulapan. Ini adalah merupakan suatu paket pengereresik. Nah, kemudian kalau berikutnya ayatnya ada suatu request ataupun istilahnya permohonan, tentunya ada lagi tambahannya, yaitu berupa tebasan tinebus sahananing ayatnya. Kemudian ada yang disebut dengan sesayut, yang artinya di situ merupakan permohonan. Di dalam sesayut itu banyak sekali jenis-jenisnya tergantung daripada keinginan kita. Dalam hidup ini ada yang disebut dengan keinginan, ada yang disebut dengan kebutuhan hati-hati. Kalau kebutuhan itu mungkin terbatas, tetapi kalau keinginan itu kadang-kadang tanpa batas. Maka dari itulah kita diperlukan indriya itu harus kita kontrol, supaya kita jangan keinginan kita berlebihan di luar batas kemampuan kita. Karena tujuan kita melasti adalah kesegara. Di dalam kata-kata suci kata orang bijak bahwa seisi segara ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebanyak berapa banyak orang pun akan tetap tercukupi, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan satu orang kalau mereka tidak kontrol keinginannya itu seperti itu. Maka dari itu sekarang mari kita lanjutkan melasti ataupun mekies ini ke segara. Mohon diperhatikan karena memang dalam kitab beriatnya jarang sekali ampuro puniki titiang bukan begini, jarang sekali para elit-elit agama itu sempat untuk membahas what is behind of niasa, apa dibalik simbol-simbol persembahan itu maknanya. Ini jarang sekali dibahas. Maka dari itu ini mengambil sarining amerta ring tengah yang segara itu, inilah yang unteng akan Pandita bahas. Ketika kita mengambil sarining amerta kehidupan di tenggelengin segara begitu, ini mari kita ambil referensinya dari Wara Dewa Ruci, di mana pada saat ini Sang Bimasena ataupun Werkodara
untuk diberikan tugas mengambil sari patining iatnya atau istilahnya kehidupan ring tengah segara. Ketika kita mengambil saripati, istilahnya Tirta Amarta Sanjiwani ring telengin segara, itu perlu adanya penyucian diri sebelumnya. Itulah sebabnya kita ada melasti tadi, bersihkanlah diri kita, intrik-intrik kita sehingga tidak mempunyai suatu keinginan yang berlebihan. Tugas kita ingat, ketika kita berhasil, ya itulah dead sinap. Jangan sampai nanti tidak terkontrol di luar kemampuan kita. Ketika Nigrisin Carita Sanimangkin, ketika Sang Bimasena sampai di pinggir samudra ataupun di tepi laut yang tidak pernah bertepi, jadi lautan yang tidak bertepi, di situ beliau merenung. Karena begitu ingin menerobos samudra itu, hambatan pertama yang ditemui oleh Sang Bimasena adalah ketemu dengan Sang Buta Bangke. Apa itu sesungguhnya Sang Buta Bangke? Ini hambatan pertama. Buta artinya gelap, bangke artinya gulita. Artinya kalau amitang ring bahasa Bali, peteng dedat. Bagaimana kita bisa mengambil isi samudra itu tanpa adanya pengetahuan yang kita miliki? Keuruhan luir senjata, neda di prabotan say. Inilah yang harus kita miliki. Karena untuk mencapai satu tujuan itu harus kita memiliki pengetahuan. Inilah yang disebut dengan, ada yang disebut agama, ada yang disebut dengan ugama, ada yang disebut dengan igama. Ugama adalah merupakan mapping direction, artinya adalah suatu map petunjuk jalan. Bagaimanapun indahnya agama kita, kalau kita berhenti sampai dengan hanya sampai pada petunjuk jalan, tidak akan pernah kita sampai kepada tempat tujuan. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan, laksanakanlah petunjuk-petunjuk yang ada di dalam agama itu sendiri. Inilah setelah kita melaksanakan, inilah yang kemudian disebut dengan karma wasana. Inilah yang mengantarkan kita sampai kepada tempat tujuan. Itulah yang namanya agama. Nah, kemudian ada yang berikutnya disebut ugama. Apa ugama itu? Adalah uger dalam melaksanakan untuk mencapai tujuan hidup kita. Maka dari itu uger itu adalah bagaimana kita bisa mengedepankan etika dalam berbisnis. Jangan seenak gue, seenak udel kita melakukan berbisnis. Ada orang lain yang harus kita perhatikan. Itulah yang namanya etika. Begitu. Dan yang terakhir, ada yang disebutkan dengan igama. Igama itu adalah bagaimana strategi kita untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Etika kita tidak tinggalkan, tetapi di situ ada strategi. Kayak apapun pinternya, smartnya seseorang, kalau dia tidak bisa membaca peluang, kalau dia tidak memiliki strategi, itu mengurangi kesuksesan Anda. Maka dari itu, combine petunjuk jalan, kemudian berikutnya etika, serta strategi kita. Inilah yang akan menyampaikan diri Anda kepada tempat tujuan tadi. Itulah yang disebut dengan petunjuk jalan tadi. Nah, kemudian ilmu harus kita memiliki kecerdasan untuk memecahkan bagaimana Sang Bimasena itu bisa menerobos ke tengahing segara. Setelah beliau memiliki pengetahuan itu, ada hambatan kedua. Apa hambatan kedua? Inilah yang disebut dengan Sang Nagendra. Apa yang disebut dengan Nagendra? Naga itu adalah merupakan ular yang sangat-sangat besar. Indra itu adalah milik Sang Yang Indriya.
bagaimana setelah kita berhasil menyatukan agama tadi menjadikan sesuatu weweke, maka dari situlah kita harus manfaatkan. Inilah yang kemudian disebut dengan upas kita, yang disebut dengan, karena nagendra itu mempunyai suatu keutamaannya adalah satu, mereka memiliki upas ataupun bisa itu pengetahuan, kemudian kekuatan untuk melilit, kemudian bagaimana mereka kepagehan untuk mencapai tujuan. Inilah yang disebut dengan nagendra. Jadi kita harus metaksu melakukan sesuatu supaya kita bisa mempergunakan kecerdasan kita weweke tadi untuk mencapai tujuan. Tidak berhenti sampai di situ, rupanya Bimasena banyak sekali hamatannya menuju Telenging Segara. Ternyata hambatan berikutnya ada yang disebut dengan Gajendra. Gajah milik Sang Hyang Indra. Apa itu gajah? Gajah itu adalah astiti atau stiti. Kayak apapun kita menyatukan daya upaya, inovasi dan sebagainya, tidak terlepas jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa minta tuntunan kepada iyayah te lan ibun te. Jadi minta restu dari orang tua kita. Jadi usaha, kecerdasan, kemudian doa, inilah kunci utama kita untuk maju menuju ke Tengahing Segara. Berikutnya, begitu berjalan terpecahkan masalah itu, ketemu hambatan ketiga, yaitu atau keempat tadi, yaitu disebut dengan wayang-wayang atau bayangan kita. Jangan lupa di dalam perjuangan kita itu terkadang tidak akan urung dari kegagalan. Itulah harus kita bisa melihat bayangan kita. What is our strength? Apa potensi yang signifikan yang saya miliki dalam hidup kita? Pergunakanlah itu. Stabil, pertahankan itu. Yang kedua, ketika kita gagal, tentu ada suatu kelemahan kita. What is our weakness? Apa kelemahan-kelemahan kita? Kita harus berani memperbaiki improvisasi weakness kita. Jangan lupa, kadang-kadang kita tidak menyadari kelemahan kita. Kadang-kadang kita tahu dari orang lain. Jangan sampai nanti ketika orang lain memberikan pemasukan kepada kita untuk melengkapi bayangan kita itu, jangan sampai di situ ada ketersinggungan. Ibaratnya buruk bayangan kita pada cermin, cerminnya kita pecah, tidak pernah menyelesaikan masalah. Nah, berikutnya yang terakhir, yang kelima, disitulah setelah semua poin 1, 2, 3, dan 4 itu kita combine menjadi satu, maka barulah akan ketemu dengan Sang Hyang Dewa Ruci. Siapa sesungguhnya Dewa Ruci itu? Ragante Tui. Diri Anda sendiri itulah Sang Hyang Dewa Ruci. Bagaimana kita bisa mencapai tepat tujuan yang utama tadi, yaitu setelah Mahardika lepas dari samsara punarbawa, karena tujuan hidup kita adalah moksartam jagat ditaya cai tidak. Maka dari itu, inilah kunci utama, password utama kita melakukan pemelastian tadi. Dari niase-niase yang kita jalankan, saripatinya, mari kita lihat diri kita sendiri, fokuskan tujuan kita, siapkan serana dan prasarana, pakai UWK-nya kita untuk memecahkan masalah, jangan lupa berdoa. Semoga Anda tetap berhasil, sukses dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Sampai di sini, Pandita Sinep Antuk Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.